Pada bab 4 ini kita akan membahas atau kita akan melakukan praktikum terkait dengan deposito. Jadi deposito ini hal-hal yang akan kita laksanakan dalam praktikum ini adalah hampir sama dengan tabungan, yaitu pertama kita akan registrasi rekening deposito, koreksi, verifikasi rekening deposito, edit dan hapus rekening deposito. Jadi poin 1 sampai dengan 4 ini adalah terkait dengan informasi bagaimana mengelola data terkait dengan rekeningnya deposito. Selanjutnya nomor 5 itu adalah transaksi setoran dan pencairan deposito. Yang berikutnya di yang 6 adalah transaksi bagaimana kita menghapus transaksi deposito. Yang ketujuh adalah bagaimana kita menghasilkan laporan-laporan yang terkait dengan deposito. Jadi untuk masuk ke aplikasi ini tadi kita masih di menu tabungan. Untuk kita masuk ke menu deposito atau modul deposito, kita harus login dengan user deposito. Saat ini user yang di bawah ini ada tulisannya terkait dengan tabungan, maka kita harus keluar dulu dan login kembali untuk mengubah peran yang ada di aplikasi. Kita coba keluar, oke. Sebelum kita membuka aplikasi, kita pastikan MySQL-nya aktif. Kita start di sini. Nah, ini kita pastikan MySQL-nya udah hidup. Ketika sudah hidup, maka kita coba masuk kembali ke aplikasi IPSS. Nah, username dan passwordnya adalah DEP, passwordnya DEP 4321 seru. DEP 4321 seru. Terus masuk. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke modul deposito yang ditunjukkan dengan di bawah ini ada tampilannya deposito, tanggal hari ini dan jamnya. Oke, kita praktikum menggunakan bab 4 yaitu modul deposito. Login aplikasi, tadi kita sudah melakukan login aplikasi. Terus kemudian registrasi rekening deposito itu bisa dilakukan dengan user menu BO Deposito Data Master Deposito berjangka. Misalnya ini kita masuk ke aplikasi, coba ke user menu BO Deposito Data Master Deposito berjangka. Kita coba kembali lagi ke panduan. Jadi kalau kita akan menambahkan rekening baru, kita bisa mengklik menu tambah. Kita klik di sini tambahnya. Nah, ini kode integrasi, kita ditanyakan produknya itu deposito berapa bulan, kode produknya, nomor bilietnya berapa, jumlah nominal depositonya berapa, misalnya 25 juta nominal depositonya. Oke. Ini nasabah ID-nya kita pilih, misalnya nasabah yang ini, nasabah A. Oke, terus selanjutnya tanggal valuta hari ini misalnya 15 Oktober dan jangka waktunya karena di atas kita pilih jangka waktu 1 bulan, maka di sini otomatis terisi dengan 1 bulan. Jatuh temponya 1 bulan adalah 15 bulan 11 tahun 2020. Oke, kemudian tingkat bagi hasilnya itu kita otomatis ini bisa kita ubah. Jadi 30 ini adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana. Itu dibagi dua antara bank dengan pemilik dana. Banknya berarti 70%, pemilik dananya berarti 30%. Kalau di sini kita
menuliskan 30, kemudian PPh 20%. Dari bagi hasil yang diterima oleh nasabah itu nanti akan dikenakan pajak PPh sebesar 20% kali bagi hasil yang diterima. Kemudian di sini zakatnya mau kita kasih berapa persen? Misalnya kalau standar zakat itu adalah 2,5%. Jadi dari bagi hasil yang diterima berarti zakatnya itu nanti adalah 2,5% dari bagi hasil yang diterima. Oke, kemudian perlakuan biaya bagi hasil yang diterima itu nanti mau masuk kemana? Apakah masuk ke dana titipan atau mungkin masuk ke rekening simpanannya nasabah atau masuk sebagai penambah pokok deposito atau mau diambil tunai. Oke, selanjutnya ini kemudian perlakuan ketika jatuh tempo itu apakah ARO, yaitu dia otomatis diperpanjang. Misalnya nanti tanggal 15 bulan 11 ternyata nasabahnya tidak ngambil, itu apakah otomatis diperpanjang. Terus kemudian kalau overbook ke simpanan, apakah nanti kalau sudah tanggal 15 bulan 11 itu dana deposito itu otomatis masuk ke rekening simpanannya nasabah. Selanjutnya ataukah mau diambil tunai? Kalau mau diambil tunai berarti nanti nasabah akan datang ke bank dan ngambil uangnya. Saldo saat ini mungkin kita kosongkan aja karena nanti akan ada setoran, dan ini saldo ini dia menginformasikan dari sistem saldonya ada berapa. Selanjutnya ditanyakan pemiliknya ini ada kode pemiliknya ini, pemilik deposito pekerjaannya apa. Ini kita coba isikan, misalnya pemerintah atau perusahaan BUMN. Hubungan dengan bank ini juga ditanyakan, ada hubungan dengan bank apa enggak, apakah nasabah ini dia pemilik bank atau mungkin karyawan bank. Kalau tidak terkait kita pilih dengan tidak terkait dengan bank. Metode bagi hasil dari mana? Dari profit sharing atau dari non profit sharing? Misalnya dari profit sharing, dari pendapatan pembiayaan itu nanti akan dibagi. Terus kalau kita akan mengoverbook atau pemindah bukan ke rekening tabungan, nanti rekening tabungannya mana? Kita suruh nyari rekening tabungannya. Kalau cair dananya nanti otomatis masuk ke rekening tabungannya yang mana? Misalnya ini kita pilih. Terus kalau ini dijadikan jaminan pinjaman, deposito akan dijadikan jaminan pinjaman. Ini rekening pembiayaan yang manakah yang akan dikaitkan yang akan dijamin dengan deposito ini? Nah, ini pinjaman bisa dijamin dengan deposito. Kalau sudah, kita bisa memasukkan keterangan ataukah tidak terkait di sini. Kalau sudah, kita oke kan. Nah, ini coba kita refresh. Ini tadi sudah berhasil. Tanggal valutanya 15 bulan 10, tanggal jatuh temponya 15 bulan 11, nominalnya 25 juta. Kemudian saldo akhirnya 0 karena belum ada transaksi penyetoran. Oke, kita cek kembali, kita lihat kembali ini tadi rekening deposito ini yang harus kita isikan. Kemudian ini misalnya kita ada koreksi atau kita misalnya perlu kita update data nasabah, misalnya alamatnya salah atau mungkin nominal depositonya salah, itu kita masih bisa melakukan koreksi. Ini misalnya kita sorot di sini, kalau di panduan ini adalah pertama BO deposito, data master deposito. Nah, karena kita sudah ada di data master deposito berjangka,
maka kita coba cari saja. Ini data master deposito berjangka kita sudah ada di sini. Nah, udah ada di menu ini. Coba kita sorot tadi yang kita tambahkan. Kemudian di sini ternyata ada menu koreksi di bawah. Nah, untuk melakukan koreksi kita bisa langsung di sini. Misalnya kita ubah dia ternyata dia informasi kerjanya dia adalah sebagai karyawan swasta. Ini kita ubah, kalau sudah kita save, kita oke kan. Nah, ini sudah berhasil dilakukan koreksi. Oke, kita lanjut. Apalagi yang akan kita coba dalam ini verifikasi. Jadi ini verifikasi ini nanti untuk memastikan dia datanya sudah valid ataukah belum. Yang sudah diinput oleh bagian back office deposito itu udah betul ataukah belum. Verifikasi ini misalnya dilakukan oleh peran misalnya supervisor. Nah, ini coba kita lakukan verifikasi. Misalnya BO deposito verifikasi data master tabungan berjangka. Coba kita refresh. Ini datanya tidak ada yang keluar. Coba kita refresh. Nah, ini misalnya verifikasi ini misalnya kita menurut supervisor, nah ini datanya belum lengkap sehingga verifikasinya tidak kita setujui. Caranya adalah data sudah terverifikasi. Nah, verifikasinya akan kita kembalikan menjadi 0. Kalau sudah, dia adalah oke. Ini hasilnya ternyata kita cek menu verifikasinya tidak kelihatan. Oh, verifikasinya ini kelihatan di atas. Ini kalau 0 ini berarti nanti nasabah tidak bisa melakukan penyetoran deposito karena datanya oleh supervisor dianggap belum lengkap. Nah, ini misalnya kita akan kembalikan lagi, kita verifikasi statusnya. Kita kalau misalnya staf dari deposito sudah melengkapi, maka verifikasinya bisa kita buat 1 atau sudah oke. Itu verifikasi terkait dengan rekening deposito. Oke. Ini misalnya akan menghapus rekening deposito. Ini misalnya di contoh saya, ini misalnya tadi yang akan saya hapus, ini verifikasinya akan saya nolkan dulu. Jadi verifikasinya harus dinolkan dulu jika akan menghapus. Untuk menghapus, coba kita cek di panduan, itu harus dari menu data master deposito atau menu untuk tadi kita menginput data deposito berjangka. Ini di sini kita refresh. Nah, ini status verifikasinya yang 0 mana, coba kita cek. Nah, ini di kanan atas status verifikasinya 0. Nah, ini status verifikasinya 0 ini coba kita hapus, bisa apakah enggak. Nah, ini katanya dia sudah ada setoran tapi mau kita hapus, sehingga ini muncul error sehingga tidak bisa dihapus ini. Jadi nanti setorannya harus kita hapus dulu, baru verifikasinya dienolkan, baru dihapus. Tapi kalau umpamanya dia sudah ada isinya, deposito itu ini katanya ada isinya dan mau kita hapus, maka akan muncul error seperti ini. Nah, ini error.
Jadi nanti untuk menghapus deposito ini kita harus menghapus setorannya dulu, baru kita bisa menghapus rekening depositonya. Oke, itu ini menghapus rekening deposito ini tidak berhasil. Coba kita tes untuk yang rekening yang kedua. Ini misalnya nasabah yang kodenya 124, verifikasinya saya nolkan. Kemudian saya masuk ke BO deposito, data master deposito berjangka. Yang ini tadi ya. Status verifikasinya ini sudah 0. Ini coba kita lakukan penghapusan. Ini error juga karena dia sudah ada setorannya. Oke, jadi nanti coba kita lakukan penghapusan transaksi setoran, baru kita menghapus rekeningnya. Itu solusinya. Nah, di dalam kondisi ini kita tidak bisa menghapus langsung karena dia sudah ada setoran dan sudah ada setoran terkait dengan deposito. Oke. Tadi kita tidak berhasil untuk menghapus rekening karena rekening. Nah, untuk lebih mempermudah mencontohkan untuk menghapus, kita coba membuat data baru saja. Nanti kita coba untuk dihapus data master. Misalnya ini kita mau menambahkan baru. Ini misalnya nasabahnya 1 bulan, kemudian nama nasabahnya misalnya nasabah yang kedua, kemudian nominal depositonya misalnya 10 juta. Terus bagi hasilnya berapa, kalau sudah saya oke. Nah, ini mungkin ini terus kemudian kita menghapus dari menu ini langsung tidak bisa. Jadi verifikasinya harus dinolkan dulu. Di sini berarti BO deposito, verifikasi deposito berjangka. Tadi yang nominalnya 10 juta di input hari ini mana? Yang bawah ya. Oke, ini 10 juta. Kemudian verifikasinya saya nolkan. Kita kembali ke data master BO deposito berjangka. Oke, yang 10 juta ini saya hapus. Nah, ini berhasil dihapus karena rekeningnya masih baru, belum ada transaksi apapun. Berarti berhasil untuk dihapus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setoran deposito berjangka, yaitu kalau melakukan semua transaksi tunai itu akan terkait dengan teller. Jadi coba kita masuk ke menu teller, simpanan berjangka. Misalnya kita melakukan transaksi apa nih di panduannya, deposito berjangka pokok. Jadi setoran yang dilakukan setoran oleh teller SIM Jaka pokok, nomor rekeningnya berapa, tadi yang saya buat dia nominalnya 25 juta. Kalau nggak muncul di refresh, ini tadi saya refresh dia muncul. Oke, nasabah A, setorannya berarti dia otomatis terisi 25 juta. Nomor kwitansinya berapa, misalnya 1, 2, 3, 4, nomor kwitansinya. Oke, ini 25 juta udah otomatis terisi. Kalau sudah saya simpan. Nah, ini
setoran deposito sudah berhasil dilakukan. Ini di panduan sama seperti tadi, nomor rekeningnya berapa kita isikan, terus kemudian data di bawahnya udah otomatis terisi. Oke, selanjutnya ini adalah mencoba untuk menghapus transaksi deposito. Kayak tadi, penghapusan rekeningnya itu tidak bisa dilakukan karena transaksi tunainya itu belum dihapus. Nah, ini coba akan kita hapus transaksi tunai, itu transaksi setoran sama penarikannya kita bisa menghapus. Ini contohnya adalah BO deposit. Ini kita keluar dulu dari menu ini, kemudian dari BO deposito di panduan, terus daftar deposito berjangka. Ini transaksinya kapan? Ini transaksinya kapan, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Ya, ini satu. Tadi yang sudah kita input ini kita bisa melakukan penghapusan atau pembatalan jurnal. Penghapusan. Jadi kalau umpamanya ini ada opsi di bawah hapus transaksi aja atau mungkin pembatalan, jadi transaksinya nanti akan dikembalikan ke rekening asalnya. Misalnya transaksi yang 100 juta saya hapus. Apakah Anda yakin untuk memilih transaksi yang dihapus? Nah, data sudah berhasil dihapus. Jadi ini adalah dia sudah berhasil, transaksi setorannya sudah dihapus. Coba saya masuk ke data ke BO deposito, data master deposito berjangka yang transaksinya 100 juta. Coba verifikasi data deposito berjangka yang 100 juta. Sebelum saya hapus, verifikasinya coba saya nolkan dulu. Udah nol. Oke. Terus kemudian saya akan menghapus, berarti dari data master deposito berjangka. Ini saya refresh. Nah, yang 100 juta coba saya hapus. Berhasil apa enggak? Nah, datanya sudah berhasil. Karena transaksi setorannya sudah dihapus, berarti rekeningnya ini sama seperti rekening baru, sehingga dia bisa berhasil untuk dilakukan penghapusan. Setoran kita sudah melakukan uji coba, penghapusan juga sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya yang tidak ada di menu ini adalah penarikan deposito. Ini coba kalau kita akan menarik deposito teller, kita bisa melakukan pengambilan deposito. Nah, ini kebetulan contoh di saya ada pengambilan deposito. Ini ada contohnya, depositonya sudah jatuh tempo, ada bagi hasilnya. Ini kita akan mengambil, dan mengambilnya itu mau diambil kemana? Mau ambil tunai kah? Kalau ada yang diambil tunai berarti kita proses. Ini ada satu mau diambil tunai, dikasih informasi tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga kita harus melengkapi informasi ini. Nah, ini ternyata jatuh tempo, dia udah jatuh tempo, perlu diperpanjang ataukah tidak.
Jadi yang kita ambil ini hanya bagi hasilnya aja, pokoknya tadi mau diperpanjang ataukah tidak. Kalau iya kita iya. Nah ini kita mau perpanjang sampai dengan kapan, misalnya 2000. Depositonya mau diperpanjang, jangka waktunya bisa diedit nggak? Oh nggak bisa. Ini kalau sudah tidak muncul di sini berarti pengambilan bagi hasil tadi sudah berhasil dilakukan. Nah ini mungkin kita tidak bisa mencoba karena tidak ada, ketika praktikum kemungkinan nanti tidak bisa dicoba karena tidak ada deposito yang jatuh tempo. Oke, saya lanjutkan kembali. Kita tadi udah mencoba 1 sampai 6. Selanjutnya kita bisa ke yang nomor 7 adalah laporan deposito. Laporan deposito yang akan kita hasilkan, kita coba cek di buku. Yang pertama adalah 8.100 setoran deposito dari periode yang kita lakukan praktikum itu setoran siapa saja. Kemudian laporan nominatif deposito yang ada di lembaga keuangan ini ada berapa rekening dan saldonya berapa. Nah itu 2 aja. Jadi pertama kita laporan Simjaka, laporan 8.100 tadi yang saya pilih, kemudian saya preview transaksinya itu dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa yang akan ditampilkan, yaitu ini adalah transaksi dari tanggal 1 sampai 15 yang akan ditampilkan. Jadi nanti kalau praktikumnya hanya sehari kita input data tapi kita filter dia 2 minggu, itu nanti akan tampil. Jadi ini sangat menentukan data yang akan ditampilkan itu data tanggal berapa. Kalau praktikum kita inputnya tanggal berapa tidak masuk di periode ini, bisa jadi nanti tidak akan muncul. Nah ini sudah ada 2 transaksi setoran yang barusan saya lakukan. Yang pertama yang rekening 01 itu penarikan, yang rekening 02 ini adalah penyetoran. Nah selanjutnya kita bisa yang gambar surat ini kita bisa ekspor ke dalam PDF. Nah kalau sudah kita oke. Nama filenya apa? Misalnya mutasi deposito. Nah kalau sudah kita save dan ditaruh di my document. Oke, ditaruh di my document. Lanjut kita ke 8107. Kita coba ini, kita close dulu. Laporan Simjaka 8107. Oke, ada ya. Laporan Simjaka 8107. Saya preview. Ini nominatif, ini per tanggal berapa. Kita pengen tahu saldo deposito itu, saldonya itu dilihat ketika tanggal berapa. Misalnya kita lihat ketika tanggal 31 Oktober. Kalau sudah oke, ini kita oke kan terus sampai dengan muncul. Nah ini misalnya nasabah yang ada di kita ini ada 2 orang, masing-masing saldonya adalah sebagaimana yang tertera di sini. Nah ini nanti kita ekspor di yang gambar surat PDF, kita oke kan. Nama filenya apa? Misalnya nominatif deposito. Kalau sudah saya save. Nah ini nanti hasil ekspornya ini akan keluar di my document. Nah ini kita bisa buka dan ini adalah file PDF biasa, kita bisa kirimkan
dosen praktikum untuk dilakukan koreksi soal latihannya. Oke, kita bisa close di sini. Nah, laporan deposito sudah kita lakukan. Jadi terkait dengan deposito itu kita sudah mencoba semuanya. Mungkin terkait dengan deposito cukup sampai di sini. Terima kasih.